kembali di Main Peles Podcast. Masih bersama saya Hilmi dan masih bersama saya Fadli. Oke. Ini episode berapa? Ini apa? Ke chapter 4. Chapter 4 ya. Oke. Di chapter 4 ini sebenarnya aku pengen besok ke depannya ingin bikin rangkaian gitu loh, Fat. Kayak serial. Ya, kayak serial mini series. Jadi kayak ada satu topik yang besar. Nanti itu dibahas di beberapa chapter dari berbagai kayak subbab gitu. Yeah. Nanti untuk sebenarnya satu kesatuan gitu. Nah, cuman karena yang kita bahas ya terlalu luas jadi difokusin per episode gitu. Ya. Nah, kita ini rencana membahas tentang agama. Ya. Tentang agama. Pemahaman kita tentang agama kita terutama ya. Kita kan agama kita Islam, pemahaman kita tentang Islam. Ya ini mumpung momennya bulan Ramadan sebenarnya kan. Dari kemarin sebenarnya aku pingin kan, tapi kan ya kamu takut membahas agama terus juga, ya soalnya menurutku agama ini topik yang lumayan sensitif. Iya benar. Lumayan sensitif. Ya cuma terus di rumah juga sama ibu nggak boleh. Dilarang membicarakan agama. Gak usah bahas agama gitu. Kamu tahu apa gitu. Nah ini kan masih ada sekitar 6 hari ya sebelum Lebaran nanti kan. Nah ya kita usahain ya rencananya insya Allah bisa upload tiap bisa hari. lah. Rencananya gitu. Rencananya gitu. Nanti durasinya kita pendekin juga biar teman-teman lebih nyaman juga nontonnya, nggak terlalu bertele-tele. Oke, langsung aja. Jadi kenapa kita pengen bahas ini? Berangkat dari keresahanku awalnya keresahanku. Jadi mungkin keresahanmu juga kayak kita ngelihat gimana bagaimana umat Islam nih memahami Islam, menjalankan Islam yang kadang-kadang kok umat Islam, terutama umat Islam yang zaman umat Islam masa-masa sekarang sekarang ini terutama kok bagi kita kayaknya semakin kok agak jauh gitu dari Islam, walaupun mereka sebenarnya mengakunya itu melakukan ajaran Islam macam-macam gitu kan. Terus ya keresahan kita juga sebenarnya keresahan kalau di rumah juga kalau diskusi sama bapak ibuku kadang banyak hal yang nggak akan ketemu tuh loh ujungnya. Gitu. Nah aku pingin bahas Islam ini dengan santai gitu loh, Pak. Kayak kita seakan-akan jangan jadikan Islam, terutama agama itu jadi hal yang tabu, kayak hal yang kaku, hal yang kaku gitu loh. Jangan kayak gitu. Kita nggak pingin gitu loh. Kita pingin kayak agama Islam tuh bisa diobrolin dengan santai gitu. Makanya kita nyoba membawakan itu dengan format yang santai, podcast bukan yang kelihatan pengajian banget. Meskipun dalam pengamalannya agama kita tetap harus serius gitu. Ya, ini dengan segala keterbatasan ilmu kita ya, Pak segala keterbatasan ilmu kita jangan jadiin konten kita ini acuan untuk acuan tunggal. Kalau ini jadiin benar jangan jadiin kita nih kayak sumber kebenaran gitu. Jangan. Kita sebenarnya di sini cuma pingin ini untuk memantik aja biar teman-teman mau coba baca-baca lagi. Jadi kita kayak merangsang gitu kan. Untuk memantik itu. Jadi jangan jadiin kita sumber utama gitu. Nah, terus nih kan biasanya gini, podcast kita terutama ini diawali pakai pertanyaan kan. Nah, pertanyaan pagi ini gini pertanyaannya. Gimana? Apa belajar agama itu bikin orang jadi fanatik? Belajar agama itu bikin orang jadi fanatik. Iya apa enggak? Itu pertanyaan yang kadang orang nggak berani menanyakan. Padahal itu sebenarnya realita. Menurutku gimana jawabannya? Sebagian iya, sebagian realitanya ada orang yang kayak gitu. Tapi cuma sebagian. Sebagian. Kayak gini lah, fenomena banyak lah kalau orang habis ikut pengajian, habis nemuin hal yang benar, habis itu dia pulang-pulang ketemu hal yang menurut dia salah berdasarkan ilmu yang dia dapat di pengajian tadi, dia langsung jadi gampang nyalahin temennya, nyalahin ini salah ini, ini sesat, ini kayak gitu. Bisa dibilang kayak sebenarnya nggak buruk, maksudnya kita misal udah tahu suatu ilmu gitu, terus kita pengen mengamalkan itu bagus gitu kan. Cuman kadang kalau misal caranya kurang tepat, nah itu jadi kurang bagus juga. Malah nanti orang yang belum tergerak untuk belajar agama malah jadi aku nggak mau jadi kayak orang itu, jadi suka ngejudge, jadi suka nyalahin orang. Dikit-dikit ini, dikit-dikit itu kayak seakan-akan gampang banget buat ngatain kalau orang ini salah,
buat gampang banget kalau ngatain ini haram, gampang banget ngatain kalau ini dosa. Iya bener. Itu sebenarnya kayak apa ya? Sebenarnya itu nggak cuma dalam hal agama. Jadi Firsa Besari pernah nyontoin dia gimana? Dulu gitu. Firsa Besari dulu kan dia merokok. Iya. Abis itu dia berhenti merokok, kayak dia ngerasa ini nggak baik untuk badan. Dia soalnya sering naik gunung macam-macam. Pas awal dia berhenti merokok tuh kayak apa ya? Kayak hasrat amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh. Jadi setiap dia ketemu temennya yang ngerokok tuh langsung kayak pengen dilarang gitu loh. Aku tuh udah nemuin kebenaran ngerokok tuh bahaya. Kamu jangan ngerokok, jangan gini gitu. Nah, tapi lama kelamaan dia mulai bisa menerima itu, mulai menerima perbedaan gitu. Orang punya pilihan masing-masing kayak gitu kan. Nah, kadang juga ada yang kadang umat Islam ada yang suka mendiskriminasi. Jadi kayak merendahkan, menghina, mencaci gitu, mencaci agama lain. Bener. Nah, kayak apa-apa dibawa-bawa agamanya. Bahkan sekarang jadi orang-orang kayak influencer kayak gitu tuh, mereka tuh kayak nggak menutup-nutupi agamanya karena takut kalau disorot. Takut disorot. Karena biasanya kalau misal udah mereka udah punya misal anggap public figure gitu kan, habis itu mereka nggak nunjukin agamanya, tapi begitu agamanya ketahuan, nah ntar ketika mereka melakukan kesalahan, tiap tindakannya ntar dihubung-hubungin kayak masa orang Islam gini sih, gini. Terus kalau misal anggap aja misal yang non Islam gitu, pantas kayak gini orang Kristen sih gitu. Kayak gitu yang sebenarnya kita nggak mau. Kayak jadi akhirnya orang beragama Islam tuh malah dia jadi malu dalam tanda kutip. Dia malah malu gitu. Harusnya ya nanti yang di episode selanjutnya kan masalah ini, harusnya agama harus jadi solusi, harus jadi kebanggaan, nggak jadi bangga. Gitu. Orang ketika memeluk agama nih jangan merasa malu, jangan setelah itu disembunyi-sembunyiin, ditutup-tutupin kok sebenarnya dia Islam gitu. Nah, terus kayak itu kemarin aku ditunjukin sama si Irsad di TikTok. Iya, di TikTok. Jadi kan ada siapa sih orang Cina itu? Iya, itu orang Surabaya, TikToker Surabaya, terus keturunan Cina lah, gitu kan. Gitu. Dia bikin video bandingin game Free Fire sama PUBG. Dia bandinginnya ya simpel aja sebenarnya, nggak terlalu frontal ngejeknya. Dia cuman kayak permisalan, dia masuk rumah, kalau PUBG buka pintu, kalau Free Fire langsung masuk. Udah itu aja. Dia nggak bilang Free Fire gini, PUBG gini enggak. Udah gitu aja. Bandingin kalau di PUBG analogi doang. Ada pintu, di Free Fire enggak ada pintu. Terus dia padahal juga udah nulis di captionnya, yuk kita lihat ada berapa bocil yang dan walaupun ternyata banyak orang yang merespon nggak tersinggung karena tahu maksud postingan itu, tapi ada yang nerima jokesnya, maksudnya masuk jokesnya gitu. Tapi tetap ada yang kepancing. Dan dia kan nunjukin komen-komennya tuh, jadi kayak anak bocah-bocah tuh bilang, ngapain lu kok ngejek-ngejek gua gitu, dasar Kristen bukan Kristen itu loh, nulis aja belum katam. Itu loh, kenapa? Bayangin kayak ini masalahnya kasusnya ini anak kecil loh, anak kecil masih bocil tuh kayak seakan-akan gampang banget gitu loh. Gampang banget ngatain orang Kristen gitu. Hal yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan agama, dia selalu bawa agama, ngata-ngatain. Padahal istilahnya ini kan ini lagi bahas masalah game, bukan bahas masalah keyakinan. Terus kenapa kok malah bawa Islam dan Kristen gitu loh? Apalagi bahas masalah keyakinan. Nah, ini masuk lagi kayak gini nih, istilahnya itu bisa dibilang kayak namanya tuh fanatik. Oh iya bener. Fanatik sebenarnya gimana sih Pak kalau secara umum menurut fanatik ini kayak dia ini terlalu over proud, jadi kayak terlalu meyakini, misal dia mendukung sesuatu, mungkin suka sesuatu gitu kan, sesuatu tapi yang berlebihan. Jadi kayak seakan-akan suka atau mendukung yang berlebihan, sampai jatuhnya itu kayak over proud, terlalu bangga. Nah, efeknya terlalu bangga nih apa? Kalau orang udah merasa terlalu bangga, biasanya dia kayak mandang rendah orang yang nggak sepemikiran, yang beda. Iya, yang beda sama dia dipandang rendah. Akhirnya dia berlaku nggak adil. Nah, itu. Sebenarnya fanatisme nggak bisa kita lepaskan dari manusia ya. Kadang kita berlebihan dalam menyukai sesuatu, memegang sesuatu. Itu apakah emang sifat yang susah dihilangkan sebenarnya? Sebenarnya kayak dalam beragama kita harus fanatik Pak, sebenarnya dalam tanda kutip ya. Kok bisa kita gitu? Harus fanatik
ke diri kita sendiri. Jadi fanatik itu kan apa ya? Kita dalam beragama ya, kita memegang agama Islam, kita dalam memahami, mempercayai agama Islam harus fanatik. Kita harus percaya banget sama Islam, percaya kalau Islam itu yang benar. Nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu macam-macam. Tapi itu berlaku ke diri kita sendiri. Jadi kita mempercayai dalam hati, kita melakukan dalam perbuatan, mengucapkan apa yang kita pahami. Tapi itu jangan untuk ke orang lain. Ketika ke orang lain, ketika berhadapan dengan orang yang beda, terus kita tetap fanatik. Kayak apa ya? Gini loh. Kita percaya Islam benar, tapi ketika berhadapan sama orang yang non Muslim, kita nggak bisa. Pokoknya agamaku yang paling benar, kayak gitu-gitu. Itu akan jadi masalah soalnya. Kayak kita jadi dicap fanatik dalam beragama kayak gitu loh. Padahal harusnya orang yang beragamanya bagus itu memang harusnya fanatik, tapi ke dalam. Ketika itu keluar jadi masalah memang. Kita jadi kalau mempercayai memegang sesuatu itu kayak erat banget, nggak mau dikritik, nggak mau dikritik ke dalam, tapi gemar banget ngeritik keluar gitu loh. Nah itu kurangnya di situ. Nah terus juga menurutku ya salah satu sifat bukan sifat, jadi kayak hal yang erat dengan fanatik tuh apa? Berlebihan. Ya enggak? Fanatik nih pasti berlebihan. Iya. Dalam apapun menyukai sesuatu berlebihan jadi fanatik. Nah, berarti kok misal kita bilang fanatik beragama, bisa juga dibilang berlebihan dalam beragama, ya enggak? Iya benar. Nah, menurutnya gimana? Sifat di perspektif Islam kalau dalam perspektif Islam sendiri ya, berlebihan dalam beragama ini juga nggak baik sebenarnya. Karena emang segala hal yang berlebihan tuh nggak baik, meskipun itu hal baik. Apalagi itu hal baik. Iya, apalagi hal buruk. Sementara yang hal baik aja berlebihan nggak baik. Ibadah berlebihan. Nah, ibadah berlebihan nggak baik. Nah, di Al-Qur'an juga ada dalilnya, disebutkan di surat Al-Maidah ayat 77 yang artinya, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Oh gitu. Ya, kesimpulannya intinya kayak apa ya? Yang bisa kita ambil, yang kita lingkarin poinnya itu di awal tadi. Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Okay. Jadi dalam beragama pun kita nggak boleh. Iya, dalam beragama tetap ada batasnya, ada takarannya, ada tata caranya, nggak bisa kita berlebihan. Harusnya dalam beragama itu kan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Iya. Bukan dengan jangan sampai kita belajar agama semakin dalam malah kita kayak semakin memupuk benci kepada orang yang beda gitu loh. Semakin kita ngerasa paling benar, semakin kita ngerasa lebih benar dari kebanyakan orang yang nggak sepaham sama kita gitu. Karena kayak pengajian-kajian itu sebenarnya bagus ya. Kayak sekarang tren hijrah macam-macam juga bagus. Tapi pengajian tren hijrah itu selain menghasilkan orang yang lebih baik, yang harusnya emang kayak gitu ya. Kadang menghasilkan orang yang merasa benar. Nah, itu yang memang jadi masalah sebenarnya. Dan efek sampingnya kalau orang merasa benar itu terutama yang mungkin terjadi ya di realita maksudnya di masyarakat Indonesia sekarang ini, itu ketika mereka merasa benar, mereka jadi suka memaki-maki. Oh iya, kan? Maki-maki yang beda. Maki-maki yang beda. Ketika mereka merasa benar, misal dia udah ngerasa Islam ini paling benar gitu. Dia udah istilahnya kayak berlebihan gitu, berlebihan gitu, dia merasa Islam paling benar, dia biasa cenderung kayak ngerendahin agama lain, maki-maki agama lain. Itu sebenarnya gimana? Boleh nggak sih sebenarnya? Walaupun di dalam kita dalam mempercaya itu kan sebenarnya ketika kita mempercayai agama kita benar, otomatis kita yang lain itu salah. Iya, yang lain itu salah. Kita mempercayai dalam diri kita kan kayak gitu ya. Kita percaya kita benar, berarti kita otomatis percaya juga yang lain salah gitu. Percaya kita benar dan yang lain salah dalam hati dengan ketika itu diucapkan itu sesuatu yang beda. Oh, gitu. Karena percaya dalam hati ya itu imbasnya ke diri kita sendiri. Tapi ketika kita itu urusan keimanan kita. Iya, tapi ketika kita memaksakan ke orang lain, nah itu yang jadi masalah di situ. Sementara dalam Al-Qur'an pun ada dalilnya juga. Oh gitu. Gimana? Itu di surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Berarti kan selain Islam ya enggak? Iya, benar. Nah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi kayak kalau misal secara kasarannya bisa dibilang ini kayak karma. Iya. Ya kayak karma. Jadi sebenarnya gimana ya? Apa yang kita lakukan bisa balik. Ah, itu di bahasa Arab itu ada istilahnya
Qaidah bahasa Arab tuh kama tadinutudan. Apa itu? Seperti apa, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, seperti itu juga kamu akan diperlakukan. Gitu. Dan apalagi ini urusannya adalah apa ya? Kehormatan agama kita, kehormatan kayak Tuhan kita juga, sesembahan kita gitu kan. Kayak dengan kita memaki-maki merendahkan sembahan orang lain, mereka akan berpotensi merendahkan sembahan kita. Nah, akhirnya kan kayak kita menyakiti diri kita secara nggak langsung gitu. Secara nggak langsung kita malah kayak merendahkan agama kita sendiri gitu. Malah menyakiti agama kita sendiri gitu kan. Malah mendiskreditkan agama kita sendiri dengan kayak gitu ya. Maksudnya padahal memaki-maki pun ya nggak membuat kita apa kita merendahkan agama lain, kita memakai agama lain nggak membuat kita menjadi lebih benar gitu loh. Apa kadang orang salah memahami gimana caranya dia menjadi benar. Menjadi benar itu ya dia memperbaiki, dia menunjukkan kalau dia benar, bukan dengan menyalahkan orang lain. Nah, itu gitu. Kadang orang sering salahnya di situ. Demi apa ya? Kayak syaratnya untuk jadi benar itu dia harus nganggap orang lain salah. Karena ketika orang lain terlihat salah, otomatis dia merasa benar. Iya. Kayak mungkin tuh lebih susah ya. Mengimprove diri sendiri biar terlihat benar, terlihat lebih baik. Nah, mereka malas untuk terlihat baik, terlihat lebih benar. Karena kayak mereka usahanya harus lebih. Pengen terlihat benar, makanya yang cara lebih gampang biar kelihatan benar, nyalahin orang yang salah. Nah, itu. Kadang kan kurangnya di situ. Ya. Oke. Terus setelah kita tahu kan dari tadi kayak dalilnya ini itu larangan ini tuh, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Oke, gimana ya? Kamu dulu ya, coba gimana kesimpulannya? Kesimpulannya ya kayak dari awal tadi kan kita bahas tentang masalah belajar agama. Belajar agama ini bukan hal yang tabu. Jadi menurutku jangan kita males. Jangan males belajar agama. Jangan sungkan. Jangan kita kayak nganggep belajar agama nih hal yang terlalu apa ya? Terlalu gimana, kayak terlalu beda banget dengan style kita gitu. Maksudnya setelah aku ngerasa belajar agama nih nggak aku banget gitu loh. Nah, jangan pikir gitu. Karena merasa belajar agama bikin jadi hambatan. Nah, iya, karena sebenarnya belajar agama itu kan kewajiban setiap muslim. Iya, benar. Setiap muslim tetap harus belajar agama gitu. Dan kadang mungkin kalau kita ngerasa kok agamaku kok gini-gini sih, kok kayak gini-gini, kayak ngerasa banyak yang salah. Iya. Ketika kamu ngerasa agamamu banyak yang salah, sebenarnya yang salah bukan agamanya tapi kamu belajarnya kurang banyak. Iya kan, Pat? Ketika mungkin karena apa yang kita lihat memang kadang apa yang dilakukan umat Islam sekitar kita itu belum tentu merepresentasikan agama yang dianut gitu. Jadi jangan langsung aku nggak mau kayak itu gara-gara sering ke masjid bisa jadi fanatik, jadi suka nyalain orang lain gitu. Sebenarnya dia yang salah yang salah ini bukan belajarnya tapi kesalahan orang yang belajarnya itu sendiri gitu. Makanya jangan sungkan ya. Tapi ketika kita semangat, mau belajar agama itu baik banget. Tapi jangan menjadikan itu kita jadi suka nyalain orang lain. Nah, iya. Harusnya goalnya itu kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukan pribadi yang merasa lebih benar. Nah, bedanya di situ. Beda. Di situ. Benar. Tujuan belajar itu untuk menjadi lebih baik, bukan jadi kayak ngerasa lebih benar. Beda. Kadang orang disitulah kesalahannya kayak gitu. Kayak setelah belajar tahu banyak hal, langsung ngerasa lebih benar. Itu salah. Padahal harusnya ketika dia tahu banyak hal, tahu ilmu ini itu, dia merasa lebih baik dan mengubah dirinya jadi lebih baik lagi. Yang biasanya kan sebenarnya itu kayak penyakit dalam tanda kutip orang yang baru awal-awal belajar agama itu kayak dia baru nerima kebenaran, jadi rasanya ternyata kok ini salah gitu. Sedangkan orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin banyak wawasannya, itu semakin bisa menghargai perbedaan. Dia malah semakin berhati-hati untuk nyalahkan orang lain karena dia mungkin dia juga punya dasar kayak gitu kan. Mungkin ini kita perbedaan sudut pandang aja gitu. Orang semakin banyak ilmunya semakin bijak ya, kayak perumpamaan padi semakin berisi semakin menunduk. Semakin berisi semakin menunduk. Bukan karena dia semakin berisi semakin kayak merasa banyak bekalnya, semakin tegak nantang angin, semakin pamer. Kan enggak. Harusnya kan enggak kayak gitu. Ada yang masih kayak gitu justru karena dia baru awal-awal belajar agama. Tapi itu nggak masalah gitu, maksudnya itu proses. Itu proses dalam belajar agama. Kadang orang ada yang melewatinya kayak gitu loh, dengan memang butuh proses gitu dengan merasa benar kayak gitu. Tapi kalau bisa itu nggak usah gitu. Nah, itulah ya.
Mungkin kira-kira kayaknya segitu dulu ya untuk yang episode kali ini. Episode kali ini biar nanti durasinya nggak begitu panjang. Jadi bisa mungkin kita lanjut di episode setelahnya. Oke. Sampai jumpa lagi. Long life free thinker.